Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret yang beranggotakan Aisyah Aidaryadi dengan NIM M0821005, Calista Fabiola Chandra Ningtyas dengan NIM M0821015, Dian Cahya Melati dengan NIM M0821022, Fadil Ahmad Zaki dengan NIM M0821028, dan Glora Ramadhani dengan NIM M0821032 akan membahas mengenai AMDAL sebagai tugas dari mata kuliah kajian dampak lingkungan. Pembangunan di era global memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif pembangunan adalah pencemaran yang mana mempengaruhi kualitas serta daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kegiatan preventif dan represif untuk menjaga mutu lingkungan. Salah satu cara menanggulangi pencemaran adalah dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kita sebagai bagian dari lingkungan harus memahami hakikat AMDAL dengan baik, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan AMDAL? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 3 Pasal 1 Ayat 11, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dokumen AMDAL merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa sebelum mendirikan suatu perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan. Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, terdiri dari 4 komponen yang saling berkesinambungan. Dokumen yang pertama adalah dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA-ANDAL. Dokumen ini disusun paling awal dan juga akan mengarahkan jalannya studi analisis dampak lingkungan agar lebih efektif, efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Yang kedua adalah dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL yang berisi masukan penting dalam pengambilan keputusan rencana usaha serta kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan dari suatu pembangunan. Yang ketiga adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL. Dokumen ini berisi berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh rencana usaha, digunakan sebagai petunjuk dalam merekayasa teknologi lingkungan yang dapat diterapkan untuk mengatasi dampak yang ada. Yang keempat adalah Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL. Dokumen ini memuat rencana pemantauan lingkungan yang telah dikelola sebagai dampak besar dan penting dari suatu usaha. Pada dasarnya, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah secara administratif, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah secara teknologi, yang mana mewajibkan pabrik atau industri harus memiliki unit pengelolaan limbahnya sendiri, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah diolah terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah secara edukatif. Cara ini dilakukan dengan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan bahayanya pencemaran lingkungan. Cara edukatif ini dapat disisipkan melalui pendidikan formal seperti sekolah atau institusi pendidikan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa AMDAL merupakan salah satu cara untuk mencegah pencemaran lingkungan secara administratif. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis untuk memperkirakan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Tujuan dari AMDAL sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan menjaga lingkungan hidup dan juga menekan adanya pencemaran sehingga dampak negatif yang ditimbulkan bisa menjadi serendah mungkin.
Adapun beberapa fungsi dari AMDAL ialah untuk yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Jadi, fungsi pertama ini dibutuhkan untuk dijadikan acuan. Jika rencana usaha atau kegiatan dapat merugikan lingkungan, maka rencana atau usaha tidak boleh diadakan. Yang kedua, memberikan masukan atau menyusun rencana pemantauan dan atau pengelolaan lingkungan hidup. Dari fungsi ini akan dihasilkan sebuah dokumen yang nantinya akan dijadikan acuan untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga adalah sebagai informasi kepada masyarakat. Selain berguna untuk si pemrakarsa rencana atau kegiatan, AMDAL juga berfungsi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat mengenai kerusakan atau pencemaran lingkungan atau dampak yang nanti akan ditimbulkan oleh kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat adalah sebagai izin kelayakan lingkungan yang nantinya akan dijadikan pedoman hukum, dan yang kelima adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan. Adapun beberapa contoh kasus AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Mojosongo, Surakarta. Walaupun TPA Mojosongo di Surakarta letaknya berdekatan dengan permukiman penduduk, namun masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Mojosongo tidak pernah terganggu dengan adanya TPA Mojosongo. Hal ini dikarenakan pada saat lokasi tersebut dijadikan sebagai TPA, penyusunan AMDAL sangat diperhatikan dan menggunakan cara seperti menjaga lingkungan hidup dari menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bermanfaat atau menerapkan sistem 4R, yakni Reduce, Reuse, Recycle, and Replace. Yang kedua adalah Hotel Best Western Premier di Solo Baru, Sukoharjo. Hotel Best Western Premier merupakan salah satu hotel yang terletak di daerah Solo Baru, Sukoharjo. Hotel tersebut adalah hotel bintang 5 yang memakan luas tanah melebihi 100 hektar dengan tinggi menjulang 120 lantai. Namun demikian, hotel tersebut telah lulus uji verifikasi AMDAL pada tahun 2015. Yang ketiga adalah Flyover Manahan di Surakarta. Flyover yang dimiliki kota Surakarta, tepatnya di daerah Manahan, menuai banyak pro dan kontra. Salah satu yang pro adalah flyover tersebut dapat mengurangi kemacetan di pusat kota. Kontranya adalah pembangunan yang dimulai pada awal 2018 tersebut, dalam proses pembentukannya malah menyebabkan banyak kemacetan di beberapa titik kota Surakarta. Walau begitu, pembangunan ini telah lulus dalam perencanaan AMDAL. AMDAL memiliki cukup banyak manfaat bagi semua elemen, yakni pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Manfaat AMDAL bagi pemerintah adalah hasil AMDAL yang disosialkan pada masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi tahu terkait pembangunan yang terjadi di daerahnya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada pemerintah. Yang kedua, mencegah potensi kerusakan SDA yang dikelola oleh pemrakarsa atau masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, memberikan jaminan dan memberikan informasi jelas terkait keputusan atas memberikan izin pembangunan atas suatu wilayah. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa adalah yang pertama, sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek atau kegiatan. Yang kedua, sebagai sumber informasi lingkungan, sosial, budaya, masyarakat, dan sebagainya, supaya tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, melindungi pemrakarsa sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, yakni sebagai payung hukum saat menghadapi suatu masalah atau hambatan. Yang keempat, memprediksi masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek pembangunan. Dan yang keenam adalah sebagai bahan penguji secara komprehensif dan perencanaan proyek. Sementara itu, manfaat AMDAL bagi masyarakat adalah yang pertama, masyarakat akan mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui hal dan kewajibannya dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Kini, kita semua telah mengetahui mengenai AMDAL, mulai dari definisi, tujuan, fungsi, manfaat, dan studi kasus pembangunan yang telah menerapkan AMDAL. Sekarang, saatnya kita berkontribusi dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.
Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam keberlanjutan.